also thinking. Cerita dimulai jauh sebelum peradaban manusia, sekitar 65 juta tahun yang lalu. Ada banyak makhluk-makhluk purba. Dan di sini kita lihat rantai makanan tertinggi adalah seekor T-Rex yang sangat mengerikan dan besar ukurannya. Sampai tiba-tiba seekor megalodon dari dalam lautan yang memangsa T-Rex tersebut hidup-hidup. Kembali ke masa kini, Jonas Taylor, pemain utama kita dari film sebelumnya, The Meg, berada di atas kapal dalam perairan Filipina. Kru kapal tersebut membawa zat buangan berbahaya dalam drum-drum. Ternyata kapal itu membawa sisa pembuangan radioaktif dan bermaksud untuk membuang semua itu ke laut. Jonas yang berada di atas kapal itu bermisi untuk mendapatkan bukti-bukti agar seluruh kru kapal dapat ditangkap atas kegiatan ilegal mereka. Jonas menyelinap ke dalam ruangan kapten dan memoto catatan-catatan aktivitas ilegal mereka agar menjadi bukti yang kuat. Selang beberapa saat, ada seorang kru kapal masuk dan menyadari bahwa Jonas bukan bagian dari kru. Jonas pun ketahuan dan menghajar kru yang datang satu persatu. Ia dikejar sampai akhirnya ia tidak bisa lari lagi, kecuali ia lompat ke lautan. Ia pun mengucapkan selamat tinggal dan langsung menceburkan dirinya ke laut. Ternyata temannya Mac dan Rigas sudah siap menyelamatkannya, mengendarai sebuah kapal terbang amfibi dan menyekop Jonas yang terapung di laut. Sebuah institusi kelautan di Hainan, Cina, kita melihat ada seseorang bernama Zhang Qiumin dan Mei Ying yang sudah dewasa. Kalau kalian nggak tahu Mei Ying itu siapa, kalian bisa menonton video recapku tentang film pertamanya The Meg ya. Malamnya, dalam suatu pesta, terkuak bahwa Zhang Qiuming adalah adik dari Zhang Suyin dan anak dari Dr. Zhang dari film The Meg yang pertama. Dan Mei Ying adalah keponakan dari Jiuming. Jiuming memperlihatkan bahwa ia telah berhasil mengembangbiakkan seekor megalodon dari kecil yang sekarang sudah besar. Megalodon itu diberi nama Hai Chi. Jiuming telah melatih Hai Chi dari kecil untuk mendengar perintahnya. Suatu hari, Jiuming menyelam masuk ke kolam bersama Hai Chi. Ia mencoba ingin melihat apakah pelatihannya masih bertahan dan Hai Chi masih mematuhinya. Tapi tiba-tiba pada saat Hai Chi dipanggil, ia tidak merespon dan hampir berenang menerkamnya. Jiumin tidak terlihat setelah rekaman tersebut. Tapi tiba-tiba Jiumin muncul dari belakang fasilitas masuk ke ruangan dalam aman itu. Ternyata ia sempat melarikan diri dan tidak terterekam. Jiumin mendeteksi ada perilaku aneh dalam Hai Chi karena ini sangat tidak lazim. Biasanya Hai Chi pasti mematuhi perintah Jiumin karena sudah dilatih dari kecil. Suatu malam, Hai Chi melihat sebuah celah agar ia dapat melarikan diri dari kolam dan menerobos pembatas terowongan bebas berenang ke lautan. Paginya, Jonas, Jiumin, dan kru lainnya terbang ke fasilitas riset kelautan bernama Manawan. Kembali lagi ke situ ya guys. Mereka bersiap-siap untuk melakukan ekspedisi eksplorasi ke area lautan yang belum pernah mereka pergi sebelumnya. Sekarang melebihi 25.000 meter dalamnya. Sebelumnya cuma 11.000 loh. Menembus lapisan termoklin yang menjadi pembatas laut yang dekat permukaan dan laut yang dalam. Di sini kita melihat ada beberapa kru baru seperti Lance, Curtis, Sal, dan Jess. Tanpa mereka sadari, ternyata Mei Ying menyelinap masuk ke dalam kapal selam Jonas. Ia bahkan sudah menyiapkan semua peralatan seperti perlengkapan menyelam dan baju selam. Tiba-tiba, mereka mendeteksi seekor megalodon mendekati kapal mereka. Mereka kebingungan karena seekor megalodon tidak mungkin menembus lapisan termoklin itu karena mereka akan mati kedinginan. Ternyata megalodon itu adalah Hai Chi yang melarikan diri. Hai Chi penuh dengan insting predatornya mengejar kapal selam Jonas dan Jiuming. Mereka pun bergegas menuju ke lapisan termoklin itu agar tidak dikejar. Tapi
dengan menembus lapisan termoklin, memberikan celah bagi Haichi untuk masuk juga sehingga mereka masih dikejar. Di dalam kegelapan laut, tiba-tiba muncul seekor megalodon lain. Syukurnya mereka tidak diserang karena peralatan canggih anti-predator yang membuat mereka seakan-akan tidak terdeteksi oleh megalodon. Lalu muncullah seekor megalodon yang ukurannya jauh lebih besar dibanding megalodon lainnya. Megalodon aja udah gede guys. Ini lebih gede dari megalodon yang udah gede. Gila banget ya. Kru pun kebingungan karena megalodon adalah makhluk yang penyendiri. Mereka lebih senang menyendiri dibanding berkumpul bersama. Setelah menjelajah lebih lanjut, Jonas dan Jiuming menemukan sekelompok megalodon itu. Ternyata mereka berkumpul untuk berkembang biak. Dan itu ternyata sedang musim kawin bagi para megalodon. Itu juga yang menjadi alasan kenapa Haichi bertingkah laku aneh, karena ia sedang mencari pasangan. Setelah menjelajah lebih dalam, mereka mendeteksi sesuatu yang aneh. Terlihat seperti puing-puing kapal karam buatan manusia. Tapi mereka mendapatkan sinyal-sinyal panas dan energi dari dalam. Sehingga mereka tahu bahwa itu masih aktif. Di sini kita lihat bahwa ada sekelompok orang-orang yang mencoba menambang mineral-mineral langka yang hanya bisa didapatkan dalam kedalaman laut ini. Mereka mencoba untuk meledakkan bagian itu. Tapi pemimpin dari operasi itu, Montes, mendeteksi bahwa kru Manawan sudah dekat. Tanpa berpikir panjang, Montes pun langsung meledakkan tempat itu tanpa memikirkan teman-temannya. Gara-gara ledakan yang sangat besar, terjadi longsor yang luar biasa di kawah itu. Jiuming dan Jonas pun mencoba untuk melarikan diri. Tapi puing-puing batu besar yang berjatuhan dari atas membuat itu sangat susah. Karena tidak cukup cepat, kapal mereka pun rusak karena hantaman batu longsor. Oksigen mereka terbatas. Mereka harus segera mencari cara agar naik ke permukaan. Jonas berhasil menghubungi Mac yang berada di Manawan dan mencoba segala cara untuk menyelamatkan Jiuming dan Jonas yang di dalam. Naasnya, beberapa kapal selam yang ada di Manawan rusak parah karena cuaca yang buruk. Mac beserta kru lainnya tidak dapat membantu Jonas dan Jiuming. Karena kepepet, Jonas, Rigas, dan Meiying memberanikan diri untuk menggunakan perlengkapan renang mereka menuju ke stasiun dalam laut yang terlihat seperti puing kapal tadi. Mereka hanya memiliki kurang lebih 2 jam oksigen dan harus menempuh kurang lebih jaraknya itu 3 km di dasar laut loh guys, yang gelap dan mengerikan untuk sampai ke stasiun itu. Setelah beberapa saat keluar dari kapal mereka, Jonas akhirnya bertemu dengan Jiuming dan ternyata mereka memiliki rencana yang sama. Keindahan alamiah yang belum pernah dijamah manusia bisa kita lihat di dalam sini. Kengeriannya juga guys. Di mana Mac mencurigai ada yang sengaja menyabotase peralatan mereka sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan Jonas dan Jiuming. Jess dan DJ pun ditugasi untuk mengumpulkan semua rekaman CCTV dan mengecek kru-kru kapal untuk melihat apa ada yang mencurigakan. Terlalu terkecoh oleh ekosistem dalam laut itu, Lance pun tertinggal jauh dari kelompok. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Lance dari belakang. Pada saat mereka menengok, hanya tersisa helmnya saja. Kelompok Jonas dan Jiuming sudah mendekati stasiun dalam laut itu, kurang lebih 400 meter lagi jauhnya. Tapi tiba-tiba mereka mendeteksi ada segerombolan ikan predator yang berenang cepat ke arah mereka. Ukurannya lebih kecil dari megalodon, tapi mematikan juga. Tidak cukup cepat, mereka akhirnya harus melawan segerombolan ikan itu. Syukurnya mereka masih memiliki persenjataan. Bergegas menuju pintu masuk stasiun, oksigen Sal pun habis. Ia menjadi lemas dan tidak dapat berlari. Akhirnya ia pun dilahap oleh seekor megalodon dengan ganas.
Mereka semua berlari menuju pintu masuk stasiun itu dan hampir saja dilahap oleh Megalodon. Mereka semua berhasil masuk ke dalam situ. Dalam ruangan itu akan terjadi dekompresi. Tapi Curtis yang kaca helmnya retak karena gigitan ikan predator sebelumnya tidak bisa bertahan lama karena retakan kacanya akan segera hancur. Akhirnya kaca helmnya pecah dan tekanan air yang luar biasa menghancurkan kepalanya. Ia pun kehilangan nyawanya. Akhirnya hanya Jonas, Rigas, Jiuming, dan Mei-Ying yang tersisa. Mereka memasuki stasiun itu, mencoba menemukan apapun yang dapat mereka dapatkan kembali ke permukaan. Mereka menemukan bongkahan-bongkahan batu yang dimasukkan rapih dalam suatu koper. Jiuming mengatakan batu-batu tersebut adalah mineral langka bumi yang sangat berharga. Satu koper itu harganya ditaksir bisa mencapai miliaran dolar, berarti triliunan rupiah, guys. Akhirnya mereka menemukan adanya kapal-kapal kecil untuk keadaan darurat. Setelah memasuki ruangan kapal darurat itu, tiba-tiba mereka terhubung dengan Jess. Sebuah plot twist. Ternyata Jess adalah si pengkhianat yang berada di Manawan. Jess melakukan ini karena uang yang bisa ia dapatkan sangat banyak apabila mereka berhasil. Jess memberikan mereka kesempatan dan menyuruh Rigas untuk menembak Jonas agar mereka bisa diberikan akses masuk ke dalam kapal darurat itu. Tapi Rigas karena masih memiliki hati nurani tidak dapat melakukannya. Semua kapal darurat itu pun satu persatu dilepas karena Jess dapat mengontrol semuanya dari Manawan. Jess pun membuka sedikit pintu dari luar, membiarkan air masuk secara perlahan. Jonas pun memberanikan diri untuk keluar ke laut dan membuka pintu ruangan kapal dari luar. Karena itu satu-satunya cara untuk mereka hidup. Jonas pun memberanikan diri dan berenang keluar, berusaha untuk masuk kembali melalui pintu utama. Ia pun diserang oleh ikan predator-predator yang kecil tadi, tapi ia berhasil mengusir mereka. Akhirnya ia berhasil masuk, tapi ia sudah hampir kehabisan nafas dan segera pingsan. Bangun-bangun, ia mendengar seorang berbicara kepadanya. Ternyata orang itu adalah Montez. Montez ternyata memiliki dendam pribadi kepada Jonas. Karena Montez dipenjara selama 2 tahun di Filipina atas perbuatan kriminalnya. Jonas pun melawan Montez. Di saat yang sama, air laut pelan-pelan memenuhi ruangan kapal darurat. Rigas, Jiuming, dan Mei-Ying berusaha untuk bertahan. Jonas pun akhirnya melumpuhkan Montez dengan satu hajaran. Montez tergeletak tak sadarkan diri. Jonas bergegas membuka pintu ke ruangan kapal darurat. Air laut yang memenuhi keluar dengan deras bersama dengan teman-temannya. Syukurnya Jonas tidak terlambat dan mereka semua masih bisa dihidupkan kembali karena kekurangan nafas. Mereka mau melarikan diri menggunakan kapal selam Montez. Tapi perlengkapan kapal selam itu banyak yang rusak. Mereka tidak mungkin bertahan di luar dengan beberapa megalodon yang berkeliaran. Jiuming pun berlari ke atas untuk menyalakan semua lampu di luar stasiun agar menjadi pengecoh para megalodon. Setelah Jiuming menyalakan semua lampu, megalodon yang ada di situ pun pelan-pelan menyerang dan menghancurkan stasiun. Stasiun itu mengalami guncangan parah, perlahan-lahan dihancurkan. Syukurnya Jiuming cukup cepat sampai kembali ke dalam kapal selam dan mereka semua naik ke permukaan dengan selamat. Dari dalam stasiun yang hancur, ternyata Montez masih hidup. Ia menggunakan baju selam yang ada dalam stasiun itu dan menggunakan suatu alat untuk mengapung kembali ke permukaan laut. Kembali di Manawan, Mac dan DJ terperangkap di suatu ruangan. Ruangan itu sudah dikepung oleh pasukan pribadi Jess.
DJ yang sudah belajar dari pengalaman film sebelumnya mempersiapkan banyak hal apabila ada sesuatu yang darurat. Ia mengeluarkan spray lada dan tongkat penyetrum dari dalam tasnya. Ia bekerja sama dengan Mac untuk menghajar pasukan yang mengepungnya. Terlihat seperti tidak mungkin, tapi dengan berani DJ membuka pintu dan langsung menyepray spray lada itu ke mata semua pasukan. Sedang lumpuh, mereka pun langsung menyetrum pasukan itu satu persatu. Jiuming, Jonas, dan kawan-kawan akhirnya sampai kembali ke permukaan dan sudah sampai di Manawan. Mereka melihat dari rekaman CCTV kalau Manawan ternyata sedang dibajak. Mac dan DJ mencoba melarikan diri dan melawan pasukan-pasukan kriminal itu. Tapi sayangnya mereka tertangkap dan akhirnya menyerah. Tiba-tiba muncul Jiuming dan Jonas untuk menyelamatkan mereka dan menghajar pasukan-pasukan Jess. Montez pun terlihat sudah sampai ke permukaan dan masuk ke Manawan. Ternyata Jess adalah kekasih Montez. Mereka bersekongkol untuk mengambil alih Manawan. Rigas dan Mei yang berada di luar fasilitas melihat ada 3 megalodon besar yang datang ke arah Manawan. Jess melihat salah satu megalodon yang menghampirinya. Tapi karena ia merasa aman dengan kekuatan fasilitas itu, ia tidak mengacukannya. Tiba-tiba megalodon itu menghancurkan kaca fasilitas dan langsung melahap Jess hidup-hidup. Montez berhasil kabur, segera mengejar Jonas dan kawan-kawan yang melarikan diri menggunakan perahu penyelamat. Jonas pun dikejar oleh pembajak laut itu. Tiba-tiba mereka semua dimakan hidup-hidup oleh megalodon yang mengitari. Dalam perjalanan, Jonas membuat beberapa persenjataan tombak yang sudah diikat kuat dengan peledak. Mereka bergegas menuju ke pulau daratan terdekat untuk memberitahu orang-orang agar segera keluar dari laut karena akan ada megalodon yang datang. Daratan terdekat itu adalah sebuah pulau bernama Fun Island atau Pulau Menyenangkan. Di atas pulau itu ternyata terdapat sebuah resort di mana banyak orang berlibur dan menikmati liburan mereka. Tanpa sadar, ternyata ada bahaya lain yang mengintai selain megalodon, yaitu seekor cumi raksasa dan ikan-ikan purba lainnya yang dari dalam laut. Cumi raksasa itu berhasil menghancurkan sebuah kapal dan melahap semua orang yang di dalam kapal itu. Cumi raksasa yang dekat dengan pantai pun langsung menuju ke pantai untuk memangsa manusia-manusia lainnya. Montez ternyata bersekongkol dengan Hillary Driscoll, kepala keuangan dari perusahaan Jiuming sendiri. Wah, gila banget. Hillary lah yang ternyata memberikan Montez dan Jess pasukan persenjataan dan pasukan pribadi untuk mengambil alih Manawan. Tak terduga, Montez dan kelompoknya diserang oleh makhluk-makhluk purba yang kita lihat dari awal film. Hal ini membuat kekacauan di pulau itu. Orang-orang pun bergegas berlari ke arah laut untuk menyelamatkan diri. Padahal dari laut ada megalodon dan ada cumi raksasa itu loh. Wah, gila banget. Sedangkan kelompok Jonas dan Jiuming menyuruh orang-orang untuk keluar dari air dan kembali ke darat. 3 megalodon itu pun akhirnya sampai ke Fun Island dan mulai melahap orang-orang yang masih di atas laut. Hillary yang tinggal di helikopter tidak berdaya dan dimangsa oleh sekawanan makhluk predator purba. Walaupun ia sudah mempersenjatai dirinya. Tapi itu memang akhir yang pantas untuk seseorang pengkhianat yang jahat. Sementara itu, Jonas berusaha mengecohkan perhatian para megalodon dan menaiki jet ski kembali ke arah laut. 2 megalodon mengejarnya dan ia berhasil membunuh satu dengan tombak peledak yang ia buat tadi. Sementara Jiuming, Mac, Rigas, dan DJ terperangkap di sebuah gudang bersama dengan pasukan pembajak. Ada sekelompok predator purba itu masuk dari pintu belakang gudang.
Dalam kekacauan, Juming dan kawan-kawan melarikan diri dari gudang itu sambil membawa sekarung bahan peledak. Juming dan Mac bergegas menuju helikopter Hillary, tapi ada sekelompok binatang predator yang mengitari helikopter itu. Juming pun memberanikan dirinya untuk menjadi pengecoh selagi Mac berusaha menerbangkan helikopternya. Juming berhasil membunuh satu persatu predator purba itu. Tapi semakin banyak kelompok lainnya datang. Juming menyiram predator-predator itu dengan bensin dan Mac menembakkan suar yang ia miliki ke arah pom bensin dan terjadi ledakan yang luar biasa. Mac dan Juming pun terbang ke arah yang aman kembali di sisi pantai. Tapi di sana cumi raksasa kembali membuat kekacauan. Jonas pun sedang melawan Montez dan seekor megalodon lainnya. Mac dan Juming berhasil sampai di pantai dengan helikopter mereka. Juming pun sudah menyiapkan peledak dari bahan yang ia ambil barusan. Tapi si cumi raksasa berhasil menangkap helikopternya dan membuat helikopter itu terjatuh di dekat karang. Sementara itu, Megalodon pun terus mengejar Jonas sampai menghancurkan dermaga. Di saat yang sama, Montez pun masih mengejar Jonas untuk membalaskan dendamnya terhadap kematian Jess kekasihnya. Jonas menyelinap diam dari bawah dermaga dan menusuk kaki Montez dengan belahan kayu lalu merebut senjata Montez. Melihat Megalodon yang datang dari belakang, Jonas pun mengatakan kalau ia tidak perlu membunuhnya sendiri. Jonas menendang Montez ke arah datangnya Megalodon dan seketika Montez pun langsung dilahap habis. Cumi raksasa pun masih membuat kekacauan di pantai. Cumi itu menangkap Juming dan menariknya ke laut. Syukurnya, Juming membawa sebuah pedang yang sudah ia ikat dengan bom dan menancapkan ke tentakelnya. Bom itu pun meledak selang beberapa waktu. Tapi ternyata ledakannya tidak cukup besar untuk membunuh si Cumi. Juming kembali ditarik kembali dengan satu tentakel. Tentakel lainnya sedang meremas seekor Megalodon yang ingin memangsa Cumi itu. Tapi Megalodon itu melawan kembali dan mencabik-cabik Cumi itu sampai ia mampus. Juming berusaha menyelamatkan Mac yang masih selamat dari kecelakaan helikopternya. Melihat seekor Megalodon berenang menujunya, Jonas bergegas mengambil sebuah sisa baling helikopter dan mengarahkannya ke arah mulut Megalodon itu. Baling itu pun menghunus mulut si Megalodon sampai menembus ke kepalanya. Si Megalodon pun akhirnya tumbang tak bernyawa. Mac, Jonas, dan Juming yang masih di laut masih belum aman sepenuhnya karena masih ada Megalodon terakhir, yaitu Haichi. Juming meyakinkan teman-temannya kalau Haichi itu adalah aman dan pasti mendengar perintah Juming. Pelan-pelan Haichi mendekat dengan mulut terbuka lebar. Tapi karena ia sudah terlatih dengan bunyi-bunyian dari kecil, ia pun sadar bahwa bunyi-bunyian itu berasal dari Juming dan tidak segera melahapnya. Kekacauan pun berakhir dan akhirnya bantuan dari pihak berwajib datang ke Fun Island untuk menyelamatkan mereka. Berakhirlah alur cerita film Meg 2 The Trench. Makanya guys, jangan main-main dengan ikan. Nanti kamu dilahap habis loh. Makasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Tekan tombol subscribe dan ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru videoku ya. Sampai jumpa lagi ya guys.